Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan penaksiran fungsi permintaan. Perkenalkan, nama saya Enggar Pandu Yudagara dengan NIM terakhir 228. Saya Arfat Nisa dengan NIM terakhir 055. Pertanyaan umum tentang permintaan. Yang pertama, seberapa besar penerimaan perusahaan akan berubah setelah adanya peningkatan harga? Yang kedua, berapa banyak produk yang diminta apabila konsumen naik pendapatannya? Yang ketiga, berapa banyak kenaikan penjualan apabila perusahaan mengeluarkan biaya iklan dalam jumlah tertentu? Dan yang terakhir, berapa banyak permintaan akan jatuh apabila pesaing menaikkan biaya iklan atau menurunkan harga? Lanjut, masalah identifikasi. Yang pertama, masalah identifikasi merujuk pada beberapa kesulitan menurunkan kurva permintaan dari data yang ada di pasar. Yang kedua, kurva permintaan biasanya diestimasi dari kuantitas dan harga produk dari pasar. Dan yang terakhir, akan tetapi kesulitannya adalah waktu, pasar, selera, pendapatan, harga komoditas yang berhubungan selalu berubah. Selanjutnya, kurva harga kuantitas dan masalah identifikasi. Baik, gambar di bawah ini adalah kurva kuantitas dan masalah identifikasi. Sebagai contoh, di dalam gambar tersebut hanya kuantitas pada titik E1, E2, E3, dan E4. Yang diobservasi setiap observasi harga kuantitas ini bagaimanapun juga terletak pada kurva penawaran dan permintaan. Begitu juga titik E1, E2, dan E4 dengan sebuah garis pada gambar tersebut tidak akan menghasilkan kurva permintaan untuk komoditas. Maka dari itu, garis putus-putus yang menghubungkan titik E1, E2, E3, dan E4 bukanlah kurva permintaan dari komoditas. Untuk menentukan kurva permintaan sebagai komoditas dari data observasi harga kuantitas, kita harus membiarkan kurva penawaran untuk bergeser atau berbeda tanpa kendala. Permintaan analisis regresi memungkinkan peneliti untuk tidak mengabaikan efek masing-masing terhadap permintaan. Perlu dicatat bahwa tidak ada yang harus dilakukan untuk memperbaiki pergeseran atau perbedaan dalam penawaran. Kemudian, estimasi permintaan, pendekatan riset pemasaran. Yang pertama, survei konsumen. Mensurvei konsumen bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain menggunakan kuesioner. Yang kedua, penelitian observasi. Pengumpulan informasi tentang referensi dengan konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Yang ketiga, klinik konsumen. Eksperimen lab di mana partisipan diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakan dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lain. Yang terakhir, eksperimen pasar. Mirip klinik konsumen, tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Next, Mbak Ana. Selanjutnya, pengenalan terhadap analisis regresi. Di bawah ini merupakan tabel sebuah perusahaan yang ingin melihat apakah pengeluaran iklan berpengaruh pada penjualan. Yang pertama, ada tabel tahun pertama sampai tahun ke-10. Jumlah penjualan tahun pertama sama dengan 44, iklan 10, jumlah penjualan tahun kedua 40, iklan tahun kedua 9, begitu juga seterusnya sampai dengan tahun ke-10. Kata diagram.
eh, titik pertama itu 940, yang kedua 1044, yang ketiga 1246, begitu juga sampai dengan titik 1560. Dari pasangan angka di tabel ini secara langsung ini berada dalam satu garis lurus, tidak melenceng. Inilah yang disebut dengan regret linear. Jika dia terdiri dari dua variabel, satu variabel dependen dan satu variabel independen, maka itu disebut regresi sederhana. Ada dua variabel, maka persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya, analisis regresi. Apa itu garis regresi? Meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal ET dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Metode OLS, Ordinary Least Squares, metode jumlah kuadrat terkecil. Nah, kita akan membahas lanjutan dari atas tadi. Nah, di scatter diagram tadi tidak ada perkiraan beberapa besar estimasinya. Yang di atas ini adalah estimasi dari fungsi permintaannya. Nah, estimasi ini ketahuannya dari nanti kita akan bertemu dengan Y topi, B topi, dan lain-lain. Itu adalah menanyakan biaya estimasi atau perkiraan. Next, selanjutnya analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana hanya melakukan analisis regresi untuk dua variabel saja, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Proses-proses menghitung nilai A, titik potong vertikal, dan nilai B, koefisien kemiringan dari garis regresi. Yang kedua, mengadakan uji signifikasi dari estimasi parameter. Yang ketiga, membuat interval keyakinan untuk parameter sebenarnya. Selanjutnya, metode OLS atau Ordinary Least Squares. Tujuan analisis regresi adalah untuk menghasilkan nilai estimasi A dan B dari garis regresi. Seperti dalam rumus di bawah ini, YT topi sama dengan A topi plus B topi XT. YT topi sama dengan estimasi penjualan tahun T. XT sama dengan estimasi tingkat pengeluaran iklan pada tahun T. A sama dengan estimasi nilai A, titik potong vertikal. B, estimasi nilai B koefisien. Deviasi dari galat ET dari setiap observasi penjualan YT yang berasal dari garis regresi YT topi. Rumus di bawah ini itu ET sama dengan YT min YT topi sama dengan YT min A topi min B topi XT. Jumlah simpangan kuadrat atau galat keseluruhan observasi di bawah ini itu sama dengan yang di atas, cuman yang di bawah ini dibuatkan kuadratnya. Selanjutnya, estimasi nilai A dan B dengan metode OLS. Estimasi nilai A dan B didapatkan dari meminimumkan jumlah. Estimasi nilai A dan B dengan metode OLS. Estimasi nilai A dan B didapatkan dari meminimumkan
jumlah simpangan kuadrat dengan rumus yang di bawah ini. B topi sama dengan sigma N, T sama dengan 11, buka kurung X T min X rata-rata, tutup kurung, buka kurung YT min Y rata-rata, dibagi sigma N, T sama dengan 1, buka kurung XT min X rata-rata, tutup kurung kuadrat. X rata-rata dan Y rata-rata adalah nilai rata-rata dari XT dan YT. Baik, selanjutnya contoh estimasi dengan metode OLS. Contoh estimasi seperti tabel ini menunjukkan kalau N itu sama dengan 11. Rumusnya sigma N, T sama dengan 1, XT sama dengan 120. 120 ini didapat dari tabel XT. Ini dijumlah semua, maka ketemunya 120. Kemudian tabel yang YT ini dijumlah semua, ketemunya 500. Itu rumusnya sigma N, T sama dengan 1, YT sama dengan 500. Kemudian X rata-rata sama dengan sigma N, T sama dengan 1, XT dibagi N. Nah, XT-nya tadi, XT-nya tadi 120 dibagi N, N-nya 10, maka jawabannya 12. Dan Y rata-rata ini sama, sigma N, T sama dengan 1, YT-nya dapat dari ini tadi, di tabel di atas tadi 500 dibagi N, N-nya 10, maka jawabannya 50. Lanjut, yang sigma N ini kita mencari Y1 min Y rata-rata, sigma N, T sama dengan 1, buka kurung XT min X rata-rata, tutup kurung, buka kurung YT min Y rata-rata, tutup kurung, hasilnya 106. Ini didapat dari tabel di atas ini. Kemudian sama juga seperti tadi, sigma N, T sama dengan 1, buka kurung XT min X rata-rata, tutup kurung kuadrat. Hasilnya 30. 30 didapat dari tabel yang di atas ini, dijumlah semua. Sekarang B topi sama dengan 106 didapat dari tabel di atas, dibagi dengan 30. 30 adalah jumlah dari nilai tabel di atas, sama dengan 3.533. Yang A topi sama dengan 50. 50-nya didapat dari nilai Y topi. Sama dengan min 3.533 dikali 12. 12-nya didapat dari nilai X topi. Sama dengan 7,60. Sudah, Mbak? Sudah. Baik. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Bila ada salah kami mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.